orang Islam mengupgrade budaya ingin memberi itu dengan upgrade yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena sedekah ini dikatakan hampir-hampir amal yang sangat utama. Karena gini cerita di dalam Al-Quran. Ada orang yang ketika dia sudah mati dan amalnya nggak cukup. Maka dia kemudian minta sama Allah di dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau aku bisa dapat waktu sebentar aja untuk bisa balik lagi ke dunia, maka amal yang aku pilih bukan sholat, bukan juga puasa, bukan juga haji, tapi sedekah. Menarik kan? Oke. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bagaimana pendeta Gilbert Numondong menyindir zakat yang diberikan oleh umat muslim sebesar 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan yang ada di gereja. Dia membanggakan bahwa 10% tentu saja fasilitasnya lebih bagus, ibadahnya lebih enak, terus juga nggak capek-capek, beda sama yang 2,5%, namanya murah kan gitu. Yang murah, fasilitasnya kurang. Halo, sejak kapan Tuhan menyuruh manusia berlomba-lomba ngasih lebih banyak gitu? Siapa yang ngasih lebih banyak, maka dapat fasilitas lebih bagus. Ini kan aneh. Seakan-akan Tuhan itu bisa disogok.
Seakan-akan Tuhan itu sangat butuh uang dari kita. Terus yang lebih konyol, zakat yang jelas-jelas untuk fakir miskin, untuk membantu orang lain, dia bandingkan dengan 10% yang jelas-jelas masuk kas gereja, dan lebih banyak uang tersebut digunakan untuk kemakmuran pendeta. Ini kan konyol gitu. Anda kalau mau bahas perpuluhan Anda, seharusnya Anda bandingkan dengan pendapatan yang Ustadz terima, kan begitu. Pendapatan dari gereja untuk pendeta dibandingkan pendapatan Ustadz ya, waktu khotbah Jumat. Harusnya kan seperti itu. Sama-sama khotbah. Sama-sama dapat amplop, dapat persembahan. Nah, itu yang harus dibedakan. Perpuluhan kalian, persembahan kasih kalian, dibandingkan dengan amplop yang Ustadz terima kalau jadi khotib Jumat. Harusnya kan seperti itu yang dibandingkan. Ini kan enggak. Masa dia bandingkan zakat? Zakat itu membantu orang. Itu konyol. Konyol sekali, teman-teman. Jadi memang Gilbert ini, dia ingin membenarkan apa yang dia lakukan dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain. Ini yang nggak benar gitu. Dan saya berkali-kali sudah sampaikan ya, dan di kesempatan kali ini saya akan tampilkan yang berbeda, karena bukan saya yang akan menjawab, karena kalau saya yang menjelaskan, saya rasa masih kurang pantas ya. Keilmuan saya takutnya masih kurang, ya, walaupun sebenarnya saya ngerti, dan saya cukup belajar tentang hal ini, tetapi saya rasa teman-teman udah bosan lah, kalau yang ngomong saya lagi gitu. Jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Felix Xiao mengenai, boleh nggak sih seorang Ustadz menerima amplop dari sedekah? Terus bagaimana hukumnya Ustadz mendapatkan bayaran? Terus bagaimana zakat itu? Bagaimana hitungannya? Peruntukannya untuk apa? Semua akan dijelasin dengan sangat lengkap oleh Ustadz Felix Xiao. Ya, jadi memang lebih cocok lah kita dengarkan penjelasan Ustadz Felix Xiao ya. Apalagi kita tahu ini kan jelas-jelas sudah sangat menyesatkan, dan saya berharap yang menonton konten saya ini, yang menonton video saya ini, banyak yang dari jemaat ataupun orang-orang dari GBI Glow yang di bawah bimbingan Pendeta Gilbert Lumondong. Karena saya lihat ini Pendeta Gilbert ini udah menyesatkan banyak jemaat dia. Dia nggak ngerti zakat, tapi dia coba bandingkan. Terus dia bandingkan cara ibadah ya, umat muslim capek gitu. Halo, Yesus saja ruku. Yesus itu sujud ruku juga. Sedangkan kalian ngapain gitu? Kalian duduk, nyanyi, bahkan ada yang jingkrak-jingkrak. Itu ajaran siapa gitu? Bahkan saya baca Bible ya, saya baca-baca Bible, saya nggak pernah mendapati murid-murid Yesus itu sampai jingkrak-jingkrak, salto-salto. Nggak ada. Kalau kalian bilang dalilnya, oh seperti Daud bernyanyi. Ya Daud bernyanyi gitu. Tapi itu bukan ibadahnya Daud. Itu hanya beberapa kali dilakukan oleh Daud sebagai wujud, ekspresi lagi senang gitu. Sama kayak misalnya kita barusan menang perlombaan, dapat hadiah, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita nyanyi, ya, dan kita tunjukkan ya bahwa kita lagi senang gitu. Itu nggak masalah, tapi itu bukan ibadah. Sejak kapan dikatakan Daud beribadah dengan cara nyanyi-nyanyi? Nggak ada. Itu kan pintar-pintaran kalian saja. Kalian gunakan dalil Daud bernyanyi. Apaan gitu? Begitu juga dengan Yesus. Oh, Yesus ada juga nyanyi gitu. Tapi itu bukan ibadah. Itu hanya ekspresi. Itu hanya bentuk ekspresi. Umat Muslim juga ada. Kita lagi ngaji gitu. Apakah ngaji itu sesuatu yang disuruh sama Tuhan sebagai bentuk ibadah? Enggak. Yang utama itu sholat 5 waktu. Itu cuma tambahan kan? Tambahan wujud kita senang. Wujud kita bangga menjadi seorang Muslim. Umat Muslim juga bersyair. Cuman kan itu bukan utama. Jadi, aduh, saya kadang bingung memang dengan Gilbert ini ya. Nanti kita singgung terlalu jauh tentang perpuluhan, pendeta lain yang ngamuk. Pendeta lain yang tantrum, bilang, wah kamu bongkar ya, kami punya periuk, awas kau, gitu kan. Nanti saya lagi yang diancam, saya lagi yang mau dilenyapkan, gara-gara ganggu periuk orang. Padahal yang kita singgung ini, Gilbert sebenarnya. Hanya Gilbert. Cuma mau nggak mau jadi kena semua. Bahaya juga ini.
Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Felix Xiao mengenai zakat dan juga sedekah ya. Orang Islam mengupgrade budaya ingin memberi itu dengan upgrade yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena sedekah ini dikatakan hampir-hampir amal yang sangat utama. Karena gini cerita di dalam Al-Quran. Ada orang yang ketika dia sudah mati dan amalnya nggak cukup. Maka dia kemudian minta sama Allah di dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau aku bisa dapat waktu sebentar aja untuk bisa balik lagi ke dunia, maka amal yang aku pilih bukan sholat, bukan juga puasa, bukan juga haji, tapi sedekah. Menarik kan? Oke, kok berapa banyak yang harus kita sedekahkan? Tergantung kemampuan dan keyakinan. Oke, kan kalau di Kristen kan ada yang namanya Perpuluhan. ya. Nah, Perpuluhan Di ya. dalam Islam tuh namanya sedekah wajib alias zakat. Itu Oke. sedekah yang wajib alias zakat. Tapi kalau sedekah yang bersifat tidak wajib, maka tergantung keyakinan kita. Oh, ada zakat, itu sedekah wajib. Sedekah wajib. Berapa? Kalau di 2,5% orang-orang ya? Muslim 2,5%. Luar biasa nih bocah loh. 2,5% tahun. Dari ya. semua penghasilan kita. Dari semua penghasilan kita yang bersifat aset lancar. Harta Dikasih lancar. ke? Dikasih kepada kalau zakat itu khusus 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang kemudian mendapatkan zakat, selain itu nggak boleh. Siapa aja? Misalnya ya, Yatim contoh piatu. fakir, miskin, orang yang berhutang, gorimin, lalu kemudian mu'alaf, gitu kan ya kalau Oh, kemarin nanti. iya benar ya. mu'alaf dapat. Dapat zakat kita. Nah, dan seterusnya ada 8. Jadi Berarti kita ya, bentar lagi dibagi novel. bisa aku bagi, tapi kan jumlahnya berapa aku kasih tahu. Iya gitu. Jadi 2,5%. 2,5% daripada harta lancar kita. Itu untuk Setiap bulan, setiap tahun. setiap tahun. Karena zakat itu ada ketentuannya. Dia harus mengendap selama setahun dan harus di atas jumlah tertentu, 20 dinar. Jadi 85 gram emas atau sekarang 85 juta. Jadi Kalau nggak sedekah, kalau nggak zakat, kalau nggak zakat dosa karena wajib hukumnya. Oh, itu wajib. Wajib. Menariknya adalah para sahabat tidak pernah terkenal dengan zakatnya. Kalau dia kurang kok. Nah itu tadi. Karena dia kurang, dia nggak kena. Kalau di Indonesia ada PTKP kan ya, penghasilan tidak kena pajak. Di dalam Islam ada penghasilan tidak kena zakat. Oh, PTKZ. Iya. Yang apa tuh? Di bawah 85 juta. Hah? Di bawah 85 Di juta. bawah 80. Ada Itu ada hitungannya hitungannya. Ada. Jadi harta yang harus dizakatkan tuh 85 juta. Di atas 85 juta maksudnya. Untuk sekarang ya. Di atas 85 juta dan sudah mengendap selama setahun. Nah jadi kalau nggak mengendap setahun juga nggak kena. Siapa yang buat aturan itu? Nah gini, aku jelasin filosofinya dulu. Di dalam Islam, Islam tuh nganggep bahwasanya ekonomi itu kayak manusia dan darah itu kayak duit. Oke. Maka darah nggak boleh mengendap di satu tempat. Ya. Kalau ngendap jadinya stroke. Oke. Nah maka harta itu boleh nggak kita tabung? Boleh, tapi keluarkan supaya dia ngalir. Oke. Nah ngalirnya itu dengan cara apa? Ekonomi, salah satunya dengan zakat. Yang nentuin Allah. Enggak. Mm-mm. Aku tahu saya sedekah, cuma aku ke-trigger kata-kata tadi itu kan 85 juta. Betul. Karena kan yang menentukan angka 85 juta kan nggak mungkin. Sorry ya, Nabi Nggak mungkin. Muhammad ngomong kan. Nabi Muhammad. Iya serius. Serius. Nabi Muhammad kan tahun berapa kok? Nah makanya Nabi Muhammad nggak bilang juta dong. Inflasi mungkin. Udah inflasi sama. Iya. Jadi Nabi Muhammad Newport. bilang dengan satu indikasi yang nggak bakal berubah, dinar Apa? dan dirham. Oke. Kata Rasulullah setiap 20 dinar keluarin setengahnya. Setengah dinar. Berarti kan setiap 20 dinar keluarin setengah dinar. Berarti 2,5%. Kalau di ini. Oke, 2,5 Ya, saya. Itu betul. cara 2,5%. 85 juta ya? Nah, Itu 1 20 dinar dinar tadi, nilai sama 20 dengan dinar. 4,25 gram emas. 20 dinar berarti 85 gram emas. Karena 1 gram emas di sini sekarang sejuta, berarti 85 juta lah. Gue pikir ada orang yang bisa-bisanya sendiri. Enggak. Kata Rasul 20 dinar setengah kemudian keluarin. Oh, itu pengandaian ke sana ya. Pengandaannya ke sana. Jadi ukurannya dinar dan dirham. Karena di sini nggak ada dinar dan dirham ya kita pakainya rupiah. Pengandaian ke sana. 85 juta penghasilan 1 tahun. 1 tahun. Untuk harus tahun ini zakat. ya harus zakat. Tapi setelah mengendap 1 tahun loh dok. Contoh misalnya Januari 85 juta, Februari turun 75, Maret karena naik lagi 100 juta. Lalu kemudian Juni ketika anak-anak sekolah turun lagi jadi 60 juta duitnya ya nggak usah zakat. Karena itulah aku bilang sahabat nggak terkenal dengan zakat karena nggak sampai ke situ. Oh. Mereka keluar duit terus untuk sedekah. Oke. Gitu. Itu zakat tuh wajib. Terus kalau sedekah nggak wajib? Sedekah nggak wajib. Oh, Sedekah nggak nggak wajib. Sedekah itu adalah amal sunnah, amal yang dianjurkan, tapi tidak menjadi wajib. Ini ngomongin soal sedekah dulu nih Pak Ustadz. Oke. Ini yang gue percaya ini Pak Dokter kebaikan ada 3 nih. Betul. Yang pertama kebaikan yang mengikat. Kedua kebaikan yang melepaskan sementara. Yang ketiga kebaikan yang membebaskan. Nah, Contohnya? kalau kebaikan yang mengikat ini kan dia sebenarnya ngasih orang cuman pengen
ada sesuatu di balik hal itu. Oh, Gitu. ada sesuatu yang menjadi ikutannya. Iya, contohnya Oke. misalnya pas dia mau nyalek, pas mau Oke. pilpres, tahu-tahu ngasih bantuan, itu sedekahnya. Bansos. Ya misalnya gitu ya. Bukan gua yang bilang ya. Iya, pokoknya Oke. ngasih lah. Iya. Pokoknya ngasih sesuatu yang mengikat. Atau terus Makan yang- siang gratis. misalnya. Itu Iya. sedekah bukan kok? Iya, itu Itu dia yang ngomong sabar, bukan aku sabar. loh. Nah, yang kedua ini sering gue lakuin nih Pak Ustadz. Apa? Yang melepaskan Susu gratis. sementara enggak. Oh, bukan. Kalau lagi mau lagi nyetir mobil, Oke, ada oke, orang, Pak minta, nggak dikasih aja biar cepet. Ya. Cuman kan yang di kepala gue, kalau ternyata itu sedekah, itu kan berpengaruh buat hidup dia juga. Benar. Tapi kita niatnya nggak untuk sedekah. Niatnya tuh biar cepat aja gitu. Iya. Nah, Biar yang hilang ketiga masalah kita ya. Nah, yang ketiga ini kebaikan yang membebaskan. Yang kedua sering- belum. Itu tadi yang kedua yang melepaskan sementara. Oh, melepaskan sementara. Oke. Jadi yang pertama kan ada niatnya memang, Ya. wah gue bantuin lu supaya nanti pamor gue naik gitu. Nah yang ketiga nih yang membebaskan. Ini yang sering dilakuin Luffy kan. Ya. Pernah nggak Pak Dokter ngelakuin sesuatu nih secara tidak sadar, tapi buat orang itu berarti banget. Oke. Nah sedekah ini ya dari yang tiga tadi, Ya. itu yang mana masuknya? Oke, kalau gitu kita sebenarnya bukan bicara sedekah atau kebaikan, tapi solusi. Solusi itu ada solusi yang justru menjadi masalah sendiri. Ada solusi yang temporer, ada solusi yang liberasi. Dia membebaskan. Itu maksud lu kan Memerdekakan ya? ya, kayak si Luffy lakukan Ya, tuh. kayak Luffy lakukan ya. Ya. Contoh kalau misalnya bantuan yang jadi masalah lagi, itu adalah tadi bantuan yang akhirnya membuat orang jadi tergantung. Kita ngasih bantuan terus kayak mohon maaf. Banyak penelitian yang mengatakan bahwasanya bantuan-bantuan kepada rakyat secara langsung itu adalah justru membuat manja. Itu nggak nolong sama sekali. Jadi males. Jadi malas. Ah. Ya itu kan ada yang malah jadi masalah kan. Orang bilang apa? Ngasih pertama kali orang bersyukur. Ngasih kedua orang kali orang sudah anticipate. Ngasih ketiga kali dia sudah mulai merasa oke ini sudah Berharap. seharusnya. Berharap. 4 kali dia sudah mulai kenapa lu nggak ngasih gue kalau itu problematik tuh. Karena manusia memang antara abuse dan kemudian antara spoil kan gitu kan. Ini kan pendidikan terhadap rakyat juga sama. Itu ya gampangnya kalau bagi saudara kita Bapak ini tadi bukan saya ya. Itu adalah bantuan yang mengikat. Yang justru membuat mereka tuh justru makin terikat dengan bantuan itu atau dengan kebaikan itu. Yang kedua itu temporer. Contoh, temporer itu kayak kita punya rumah bocor, kita belinya ember. Itu temporer. Ketika hujan kita nadahin airnya. Tapi ada solusi yang menjadi liberasi. Yaitu adalah intinya apa? Solusi pada titik masalahnya. Jadi dia benar-benar tahu masalahnya apa. Masalah genteng nih, gue perbaikin gentengnya, bukan embernya. Oke. Pertanyaannya salah nggak kalau ada orang gentengnya bocor dia pakai ember? Sementara nggak salah. Sementara nggak salah. Tapi kalau untuk diniatkan untuk solusi total nggak bisa. Palestina tuh gampang tuh. Sedekah kepada orang-orang di Palestina itu solusi yang mana tuh? Yang mengikat, yang kemudian temporer sementara atau membebaskan sementara. Sedangkan solusi yang benerannya harusnya adalah menuju pada titik masalah yang pernah kita obrolin dong. Oke. Mereka harus hengkang dari sana kan gitu kan ya. Iya. Masalahnya ibarat paku ketusuk di sini ya pakunya harus dicabut bukan dikasih betadine. Gitu kan ya. Ini kan problematikanya kan ya. Nah, berarti sedekah tuh termasuk yang mana? Sedekah termasuk termasuk yang di bawah kalau tadi dikontenin tadi dan membuat orang jadi manja, bisa termasuk yang temporer, bisa termasuk yang menyelesaikan. Tapi itu tergantung juga siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan individu, maka dia tidak ada attachment kepada untuk liberasi. Tapi kalau government yang melakukan, itu harusnya kepada liberasi. Jadi kalau government melakukan yang temporer, semua orang bisa bro. Dokter Richard bisa. Ngerti. Nolongin orang tuh temporer dong. Gua nggak bisa makan dokter, tolong gua dokter. Dokter Richard bisa kasih makan. Tapi masa pemerintah mikirnya sama? Nah, Kan ya. nah ini menarik nih. Satu lagi Pak Dokter ya, sebelum kita lanjut. Berarti kalau ketika kita udah tahu, kita sedekah ke orang ini terus menerus, Ya. bakal bikin dia jadi goblok, kita stop atau enggak Pak Ustadz? Stop. Karena Nah, itu ini jelas menarik banget. nih. Berarti Stop. kalau kita ngemis-ngemis pinggir jalan kayak gitu punya dan kita tahu bahwa dia itu disuruh orang, dikelompokin, dididik gitu punya untuk cari duit. Ya. Ada sistemnya Kita lagi. nggak kasih duit. Gue Itu seneng benar. nih. Ini udah masuk kepada esensi kita nih. Nah. Makanya di dalam Islam ada larangan kepada orang untuk meminta-minta. Larangan, haram hukumnya untuk meminta-minta. Haram. Tapi ada beberapa ulama atau ustadz membawanya pada next level. Contoh misalnya, Dokter Richard pergi ke Spanyol, aku bilang, Dok, jangan lupa oleh-olehnya ya. Itu dianggap aku minta-minta, padahal enggak. Gitu kan ya. Itu biasa aja, itu kan culture ya, Bercanda budaya, atau ini bercanda, ya. culture, budaya. Tapi kalau minta-minta, itu Islam melarang. Islam melarang minta-minta. Jadi gitu. Nah, jadi itu kan match banget kan ya. Nah, jadi contoh ya, kalau kita melihat ada satu kartel atau korporasi untuk minta-minta pengemis di jalan, kita boleh nggak untuk nggak ngasih? Boleh.
Ya karena kalau di Islam dilarang nggak boleh minta-minta, berarti kita ngasihnya juga Betul. nggak baik dan Nggak berarti baik. kan. Tapi pertanyaannya nggak sesederhana itu. Pertanyaannya adalah kalau ada orang yang beneran perlu gimana? Ya, gimana kita ngeceknya tuh gimana ya? Itulah tugas government. Ah. Itu bukan tugas individu tapi tugas government. Oke. Pisahin ya. Betul. Umar bin sedekah Khattab. kita dan tugas pemerintah. Betul. Ya. Umar bin Khattab itu diajari sama Rasulullah untuk benar-benar harus tahu tentang kondisi rakyatnya. Maka Umar bin Khattab itu malam-malam dia keliling ngelihat ada orang yang nggak makan nggak. Ternyata dia ketemu ada ibu-ibu yang lagi masak batu. Jadi ada ibu-ibu lagi masak batu, anaknya itu ketiduran. Supaya anaknya bisa tidur, dia masak batu pura-pura. Padahal nggak ada yang bisa dimasak. Ketika ketemu, Umar langsung pergi ke Baitul Mal, ambil kemudian gandum, dengan kemudian bahunya sendiri, dia jalan ke rumah ibu itu, dimasakin di situ untuk anaknya. Pemerintah bertanggung jawab, sampai 1 orang. Bukan bertanggung jawab secara agregat. Kalau sekarang kan agregat kan? Gitu kan ya. Keperluan beras Indonesia berapa, itu agregatnya berapa. Kalau pemerintah sudah memenuhi itu, seolah-olah dianggap semua orang udah makan. Padahal ada orang yang makan 10 piring, ada orang yang nggak makan sama sekali. Gitu. Nah, Oke, itu jadi tugas pemerintah dulu dan kita lihat apa yang kurang, Iya. baru kita melakukan sedekah. Itu yang lebih idealisnya ya. lebih tepatnya gini, kalau sedekah itu dilakukan oleh individu adalah sepower itu. Sedekahnya Dr. Richard aja yang cuma punya Athena aja, itu sepower itu. Apalagi kalau sedekah ini dibawa kemudian ke organisasi dan dibawa ke pemerintahan. Sepower apa bisa nyelesain masalah? Nah, itu maksudnya tadi solusi tadi. Oke, gimana kalau misalnya sedekahnya yang sudah pembenaran kok? Sedekah misalnya. Gimana coba kemenangan? Gimana pembenaran? Gimana? Aku Pada baru suatu dengar. hari, Iya. pada suatu hari ini pada Menarik waktu- nih kalau sudah suatu hari nih. Berarti ini pada biasanya- waktu dulu nih. Ada satu kolega. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang 8 lalu. tahun yang lalu ya. Aku beneran ini di supir di salah satu Jakarta. Ada pengemis pinggir jalan, aku buka kaca jendela, aku mau kasih. Terus dia bilang, supir tuh bilang, Dr. Richard, jangan kasih ke sana. Kalau mau kasih katanya, kasih kita itu harus bersedekah dengan cewek di Alexis katanya. Oh gitu. Gue shock. Karena di sana banyak janda-janda juga Kok gitu. bisa kasih ke Alexis? Aku kasih pengandaian dengan Dr. Iya. Richard ya. Kalau Dr. Richard kasih cewek-cewek di Alexis itu kan bukan Iya. cewek-cewek mampu. Heeh. Ya kalau mampu nggak di situ pasti. Iya, Iya, iya. betul. Kita kasih ke mereka. Mereka terbantu nggak? Terbantu. Lu dapet enak nggak? Dapet. Dia dapet enak nggak? Dapet. Semua enak. Semua enak. Kalau lu buka pintu, lu kasih pengemis, dia dapat nggak bantuan? Yes. Kita enak nggak? Enggak. Oke. Ini nggak adalah bantuan, ini mana semua. Ini namanya ngakal-ngakalin ya namanya ya. Emang pertanyaan gue itu sedekah atau jual beli? itu transaksional dong. Transaksi itu, bukan sedekah. Ya, itu kalau misalnya kayak gitu Iya. sudah pembenaran gimana Mas? Iya, kalau kayak gitu ya tadi kita harus kesian sama orangnya ya. Berarti orangnya lagi ngebet gitu kan ya. Artinya itu bukan sedekah tapi jual beli menurut gue gitu kan ya. Kenapa? Karena ada transaksi tadi. Tapi benar Tapi sih. niatnya mau bantu Pak Zat. Datang Niat- ke Alexis betul. itu kita mau bantu. Iya, tapi kenapa harus ke Alexis kan Tadi gitu kan? Emang nggak ada janda-janda lain? Gitu kan ya. Ini lanjut, satu lagi nih Pak. Boleh, Soal boleh. sedekah nih. Kalau kita memang niat sedekah itu memang udah nggak baik. Oke. Tapi, Hina orang misalnya. Ya bukan menghina orang tadi yang untuk tadi tuh Pak Ustadz untuk Iya. ya dia Alexis. mau nyari untuk bukan mau nyari suara lah mau apa Iya, niatnya memang oke. udah nggak baik nih dia udah tahu Oke. dia udah tahu sedekah ini memang untuk naikin elektabilitas dan lain-lain. Nah ketika dia sudah melakukan itu hitungan pahalanya gimana kalau ternyata ke satu sasaran yang merubah hidup orang itu gitu. Oke, ternyata memang ketika niatnya itu memang Nggak untuk baik, tapi kena untuk nyalak. efeknya bagus. Iya. ternyata efeknya bagus. Iya. Maka apa yang dia lakukan itu nggak ada gunanya. Karena nggak ada rusak gunanya. semuanya, intention. Oh niat lagi ya. Intention itu semuanya. Jadi apapun yang penting niatnya. Betul. Kalau lu niatnya udah baik, lu masih ada chance untuk dapat seluruhnya bagus. Tapi kalau niatnya sudah nggak bagus, itu nggak ada chance untuk dapat seluruhnya bagus. Kalau yang Heeh. nggak kepikiran tadi gimana Pak Ustadz? hitungannya? Misalnya gimana? Ya dia ngelakuin itu, dia pun sampai nggak tahu tuh. Ada malaikat yang catat nggak Pak Ustadz? Oh, dia nggak niat gampangnya. Dia nggak niat memang. Oh, kayak lu misalnya ngasih, ternyata orang tuh tiba-tiba berubah. Iya ternyata tuh, gila nih. Itu dicatat. Itu memang ada nggak sih malaikat yang catat? Ada. Beneran Pak Ustaz? Ada. Aku nggak percaya deh sumpah. Kenapa nggak percaya? Karena kan jumlah orang kan banyak banget. Berarti malaikatnya ada berapa gitu. Kenapa kita nggak? Canggih dia sistemnya. Jadi gini loh, kenapa kita nggak percaya? Jangankan malaikat, zaman sekarang aja ada netizen yang nyatetin kita. Nah, itu kan benar. dia semua bukan kesalahan masuk kita akal. dia tahu, apalagi malaikat. Kalau ada kasus-kasus baru tuh, Iya. tahu kan netizen tuh kalah CIA. Iya, benar, serius. Dan haters itu lebih nyatet loh dok daripada lovers. Bisa tahu loh Bisa dia loh. tahu dia menit keberapa Kemarin kita ketemu salah. Ini.
ketemu lu Iya, IG-nya. kita aja udah Luar lupa. biasa lah. Makanya. Mm-mm. Jadi mungkin ya. Makanya Mungkin. temanku gini bilang gini, lu kenapa sih posting terus? Gua lagi bantu malaikat pencatat amal. Gitu kan ya. Biar kalau dia lupa nanti ada catatannya. Bantu tugasnya ya. Itu guyonannya dia. Tapi ya ada malaikat pencatat amal. Oh, kalau ada. kayak lembaga-lembaga kayak gitu, aku kayak nggak mau pusing lah cari kan kayak gitu kan. Udah aku kasih aja nih lembaga-lembaga untuk bantuan sosial gitu. Tapi di lembaga bantuan sosial itu ada ya bagaimanapun perusahaan kok ya. Benar, ada benar. karyawan, ada gaji. Aku nggak tahu deh kalau ada profitnya atau apa ya. Ada. Tapi mereka ada potongan kayak gitu. Nah, boleh nggak? Nah. Dan hukumnya bagaimana? Hukumnya ada 2. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, yang bilang boleh karena dalilnya tadi salah satu di antara penerima zakat misalnya ya, kalau kita bicara zakat itu adalah salah satu penerimanya amil. Amil itu adalah orang yang ngurusin zakat. Nah, tergantung definisi amilnya apa. Kalau mereka bilang amil itu adalah lembaga zakat termasuk amil, maka mereka bilang aku boleh 1/8-nya dong maksimal. 12,5% kan gitu kan ya. Tapi ada yang bilang nggak boleh. Nah, aku ngambilnya nggak boleh. Kalau zakat ya, kalau zakat aku ngambil nggak boleh. Kenapa? Karena amil di sini bukanlah lembaga, tapi pemerintah yang ngambilin zakat itu. Nah, berarti bukan lembaga, tapi pemerintah yang boleh ngambil 1/8-nya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sedekah boleh nggak ada organisasi yang mengelola? Boleh. Dan mereka boleh nggak ambil profit dari sana? Kalau sedekah itu lebih lebih lowong dan lebih fleksibel daripada zakat. Jadi boleh-boleh aja mereka ngambil sedekah untuk jadi kemudian operasionalnya mereka. Ngambil profit juga boleh. Karena contoh ya, kalau contoh mereka bilang sedekah ke Palestina, tapi aku akan ngambil untuk operasionalku segini. Nah, biasanya mereka state tuh. Kalau mereka nggak state, itu lebih baik kita cari yang state. Yang transparan ya, berarti transparan. ya. Aku akan ngambil segini. Jadi dari sedekah kalian aku akan ambil 10% untuk operasionalku. Karena kita ke sana juga perlu orang nganterin Oke, misalnya. anak istriku juga perlu makan. Anak istriku juga perlu makan. Ini orang ngadmin juga perlu makan. Maka mereka boleh ngambil dari sana. Oh, Yang enggak, penting itu nggak jadi masalah. Itu nggak ada Di masalah. depan udah dibuka. Tapi aku kasih yang lebih bagus. Kalau mau sedekah, kasih langsung ke orangnya. Kenapa? Langsung. Karena nanti kita akan mendapatkan bagian kebahagiaan dari situ. Makanya kata Rasulullah kan ketika kamu ketemu anak yatim, kalau kamu mau bantu anak yatim, elus kepalanya. Kenapa? Ketika kamu ngelus kepala dia senang, kamu juga senang. Dan itu adalah terapi bagi beberapa orang. Ketika dia kemudian bisa menyenangkan orang, itu menjadi kesenangan juga buat dia. Gitu. Nah, terus kemudian kalau kita ketemu orang yang mudah lagi susah, kita datang, kita kemudian kasih sehingga kita bisa lihat, kita bisa nyelesain masalah dia, walaupun secara temporer. Oke, emang kalau ngasih langsung sih memang dampak ke kita juga lebih bagus ya. Memang Betul, ya. karena kita mendapatkan ada bagian. reaksi soalnya. Iya, karena kata orang gini, happiness only matter when shared. Ya. Itu ada di film, judulnya Into the Wild. Gue mau nanya dong. Iya, dulu nanya aja, nggak usah izin gue. Lu pikir gue apa sekolah? Dia sebenarnya udah mau gitu kan. Nah, di ajaran agama saudaranya Islam ini kan kita sering dengar istilahnya itu tabur tuai dibilang kan. Ya. Nah, kalau di Islam itu hukum itu ada juga nggak Pak Ustadz? Ada banget. Makanya kata-kata infak itu ada beberapa ahli bahasa yang mengatakan kata-kata infak. Infak sedekah kan hampir-hampir sama ya, pengeluaran artinya. Infak itu asal katanya adalah menaruh biji ke dalam lubang. Itu infak. Nah, jadi itu kayak kita lagi nanam sesuatu. Di dalam Al-Quran dikatakan sedekah itu seperti orang nanam satu biji yang ikhlas ya. Kemudian biji itu melahirkan 1 batang, jadi 7 batang. Masing-masing 7 batang itu ada 100 bulir. Berarti dari 1 biji jadi 700 biji. 700 ya. Itu kalau normal. Kalau Allah pengen dan dia lebih ikhlas lagi, Allah bisa melipatkan berapapun yang dia suka. Satu lagi nih Pak Ustadz. Ketika kita tahu rumus-rumus itu, berarti ini udah lumayan nanti bias nih. Benar. Nah, gue pengen tanya nih Pak Ustadz. Benar. Untuk membersihkan dari pikiran-pikiran kotor manusia tuh kalau gue kasih segini supaya dapat segini. Benar. Caranya ada nggak di Islam ajarin? Banget. Makanya di dalam Islam 700 itu minimal. Yang dikasih minimal 700, tapi yang dikasih nggak terbatas sebenarnya. Karena kenapa? Orang beda-beda. Aku pernah bilang gini kepada orang-orang yang nanya persis kayak antum. Aku bilang gini, orang itu motivasinya beda-beda. Kalau kita jelasin ke anak SD, lu belajar, nanti kalau lu belajar, lu akan mendapatkan aktualisasi diri. Dia bingung, ini bocah ngomong apa, gitu kan? Ini om-om ngomong apa? Kalau kita bilang, kalau lu belajar, nanti lu dapat sepeda. Kalau lu belajar, nanti malam Abi akan ngajak makan enak. Dan proses belajar. Ada reward and punishment-nya. Betul, ada reward and punishment. Sesuatu yang sudah jelas, ada stated angkanya berapa misalnya. Dia akan lebih semangat. Tapi setelah di SMA, dia nggak akan bilang gitu lagi. Kita akan bilang, kalau lu belajar, nanti lu punya hidup yang lebih baik. Nanti coba lihat tuh, orang-orang nggak belajar tuh. Aku sering tuh ngomongin, tahu nggak? Itu tokoh-tokoh politik itu, banyak aku bahas di meja makanku.
Aku tunjukin, jangan jadi kayak gini ya nak. Ini yang terjadi kalau kamu nggak belajar nih, statementmu hancur semuanya gitu kan ya. Berarti Pak Ustadz, dari cara penjelasan Pak Ustadz nih, Pak Dokter, gue jadi nemu satu hal baru nih yang bakal gue terapin. Ya. Baru kepikiran tadi dari dengar penjelasan tadi, ternyata memberi itu harus latihan. Benar. Jadi kita latihan memberi supaya akhirnya niat-niat busuk tadi hilang. Hilang, benar. Niat busuk, oh kalau gue ngasih segini, gue akan dapat pahala segini. Betul. Karena kan dibilang tadi kan kalau kita ngasih nanam satu butir akan tumbuh 7. Betul, 700. Dapat 700. Kalau sering lama-lama niat itu hilang berarti ya. Dok, ini gue belajar setelah 4 tahun gue masuk Islam. Tahu nggak kata Ustadz Beda apa? guru kita kan Felix Yao. Nggak, tahu nggak? Lebih cepat. Nih aku kasih tau ya. Tahu nggak Ustadz bilang apa? Kata-kata ikhlas. Sering dengar ya? Sincere, ikhlas. Itu asal katanya khalas. Artinya habis. Artinya lu punya air minum isinya segini nih. Lu minum sekali turun. Lu minum sekali turun. Lu minum sekali turun. Sampai habis. Ikhlas itu adalah hasil latihan. Persis yang lu bilang. Serius. Berarti Gue juga merinding. Gitu kan ya. Padahal cuma denger tadi gue nyimak gitu Pak Dokter, Pak Ustadz ngomong, oh berarti gara-gara Pak Ustadz tadi kasih analogi soal ngajarin anak. Benar. Oh yang penting belajar dulu aja memberi. Betul. Gitu kan. Yang pertama dapat hadiah fisik. Nanti level kedua dia dapat hadiah tapi intangible. Berupa kemudian skillnya, berupa kemudian hidupnya. Nanti level ketiga dia bahkan nggak peduli dengan apapun, yang dia peduli adalah tentang bahwa ini adalah dia belajar aja gitu. diriku. Beri aja. Ini adalah diriku, sedekah adalah diriku, belajar adalah diriku dan seterusnya. Oke, kok aku pengen pakai sudut pandang orang yang kasih sedekah. Oke. Ngomong-ngomong Pak Ustadz itu dapat duitnya dari mana sih? Boleh nggak aku tanya? Boleh dong. Ya kan, soalnya kalau orang kasih sedekah kan, kata-kata kan berpikirnya kayak gitu kan. Ini kok Ustadz kaya banget. Ini kok Ustadz bisnisnya ada apa enggak sih? Apakah dia main aku kripto tanya gitu kan? Iya, kalau Ustadz Felix Yao dapat duit dari mana sih kok? Kan Bitcoin lagi naik nih. Gitu, aku pernah mempersentase dari mana aku menghasilkan. Ternyata aku lihat ya, itu tergantung ya. Kalau 10 tahun yang lalu penghasilan terbesarku dari bapakku. Dia yang kasih? Iya, itulah beruntungnya punya bapak orang kaya. Jadi dia yang kasih. Kadang-kadang dia transfer, Lik ini transfer ya, Lik ini transfer ya. Ya udah aku terima aja. Mobilku dia yang beliin tahun 2016. Rumahku dia yang beliin tahun 2011. Jadi ya ke belakang itu aku ya merasa malu tapi juga merasa happy sih. Karena bapakku support kan. Kalau ada orang bilang, "Wah, Felix Yao mah enak gini-gini." Lah aku bilang gini, "Salah lu, bapak lu orang miskin." Itu guyonan ya. Privilege ya. Ya, privilege ya. Itu bapak yang kasih. Tapi setelah aku ngelihat beberapa bulan yang ya 5 tahun terakhir ini, penghasilan terbesarku tuh dari bisnis. Dari jualan. Istriku punya jualan hijab. Dan dari awal kita nikah, kita udah berdua udah ngobrol. Aku bilang gini, 2 tanganku ini terbelenggu. Kalau aku harus full pada kemudian nyari duit. Kamu mau nggak bebaskan 2 tanganku? Aku nunjukin jalan, kamu yang pegang bisnis. Kamu tahu bahwasanya kamu nggak wajib, tapi ini adalah sedekahmu bagi aku dan keluarga. Jadi bagi istriku penghasilan dia adalah sedekah. Oh iya. Iya, jadi aku hidup dari sedekah nih. Sedekah siapa? Bini. Karena kita udah punya kesepakatan. Aku mau 2 tanganku lepas. Aku mau full untuk dakwah. Tapi aku tentu saja sebagai seorang laki-laki aku tetap wajib untuk nyari nafkah. Maka kalau hidupku ya bisnis dari istriku itu jualan istriku lumayan. Itu hampir sebagian besar. Lalu aku juga seorang penulis yang punya royalti. Nah royaltiku lumayan lah. Kalau dikumpul-kumpul ya hampir 3 digit lah. Itu lumayan untuk 1 bulan misalnya. Lalu kemudian apa lagi? Travel gitu kan ya. Nah, itu juga punya. Ada bisnis-bisnis yang lain. Ada. Bisnisku travel, lalu kemudian jualan buku gitu kan ya. Apakah kok Ustadz Felix Yao menaif? Tidak pernah. Seumur hidupku tidak pernah, betul. Itu seumur hidupku tidak pernah. Karena pertama kali aku masuk Islam, bapakku bilang gini. Bukan pas masuk Islam. Pas ngasih mobil, bapakku bilang gini. Lek ini mobil, papi tahu kalau punya mobil itu yang mahal tuh bukan mobilnya. Tapi segala sesuatu setelah kita punya mobil. Iya, betul. Itu parkir aja aku ngerasa banget luar biasa tuh. Pakai motor dulu kan parkirnya cuma berapa? 500.000. Pakai mobil kan nggak mungkin. Perawatan dan segala. Lalu bapakku bilang ini, papi nggak mau kamu minta tarif dari jamaahmu. Kalau kamu kurang bahkan untuk beli bensin, minta papi. Saya bilang gini, alhamdulillah pi, nggak pernah sekalipun Felix narif. Oke. Sekalipun nggak pernah. Alhamdulillah. Sekarang itu kan kok Felix nih. Kan kalau dilihat
Ustadz-ustadz lain apakah seperti itu juga kok? Ada yang iya mungkin ada yang enggak. Nah, susah nih Pak Iya. Ustadz, Pak Dokter. Karena aku Jangan ingat adu ya. domba nih. Iya. Nah, kan Nggak, kayak gini. itu bagus, Gue itu benar. pertanyaan, Nggak gue apa-apa. nanya Iya, kayak iya. gini, karena kayak gini. Orang kan lihat gue nih. Iya. Orang kan sudah tahu nih, oh Dokter Richard dapat duitnya dari sini. Jualan. dari sini. Yang Lex nih, oh dia manggung nih dapat duit, Iya. dapat duit dari sini saya. Kan kita ngelihat ke Felix kan, Betul. dia bisnisnya apa? Kan kita nggak tahu. Iya, biar benar. Ya kan? Emang boleh Ini spill. perwakilan netizen. Iya kan kita Iya. mewakili netizen. Iya, Kita kan iya. tiba-tiba ngeliat dia, kok banyak duit ya? Iya. Wah makan duit Oke. sedekahan nih. Iya. Kita ngomong kan kan? Wah, Iya. tarif manggung, tarif dakwahnya Nah mahal itu, nih, itu gitu. tujuan gue nanya itu. Iya. Nah oke, kalau gitu aku coba jelasin. Ustadz Fatih Karim, ustadzku ketika pertama kali aku masuk Islam, terus aku mulai ngisi kan lapor ke beliau ya. Ustadz aku mau ngisi di sini, kira-kira ada nasihat gak? Nasihatnya pertama gini, jangan terima amplop. Oh jangan terima. Malah bukan narif, jangan terima amplop. Aku tanya kenapa? Dia bilang ini bukan untuk selamanya, ini untuk awal-awal aja supaya kamu nggak ngarep ketika kamu ngisi. Oh, latihan tadi ya. Latihan tadi. Yang kedua, ulama-ulama kita bahkan bilang apa? Ulama-ulama kita bilang gini, sebelum ngisi sunnahnya makan dulu di rumah. Oke. Supaya Supaya nggak ketika- minta. Supaya ketika kamu datang, kamu nggak ngerutuk. Apa ngerutuk tuh bahasa Indonesianya? Oh pecis. Ini apa Nggak namanya? ngomel. Ngomel. Supaya kamu nggak ngomel kalau nggak nggak ngedumel kalau kamu nggak disuguhin. Iya. Nah itu adalah ulama zaman dulu. Jadi benar-benar kita harus jaga niat kita dalam dakwah. Karena dakwah itu paling dekat dengan kesyirikan. Di dalam Al-Quran, orang yang berdakwah sangat dekat dengan kesyirikan. Kenapa? Dia dielulukan orang, dia dianggap istimewa. Aku misalnya lagi bikin SIM, Ustadz silakan duluan. Lah kenapa aku harus duluan? Gak apa-apa Ustadz, ini pelayanan pada masyarakat, orang-orang tokoh masyarakat. Ya udahlah, itu kan ya. Dia dianggap orang penting, dia dianggap orang tinggi lebih daripada yang lain. Orang mau cium tangan dia dan segala macam. Itu dekat pada kesyirikan. Kalau dia merasa gara-gara itu dia lebih istimewa daripada yang lain, udah. Berarti sebenarnya Ustadz juga tidak lebih istimewa daripada manusia yang lain. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau aku merasa begitu, itu berarti kesalahanku. Oh. Nah, jadi kira-kira gitu. Tapi ya gini loh, kan aku udah bilang Kayak ya. gimana kalau misalnya, mohon maaf ya, ini pertanyaan. Iya, ya, iya, gitu ya. Kayak gimana kalau misalnya Habib Pak Ustadz? Habaib Kan misalnya. Habib itu Iya. kan ada Keturunan. katanya ada Keturunan keturunan. Rasul. Betul. Apakah dia itu lebih tinggi atau sebenarnya sama aja? Ini Nah, pertanyaan ya, Betul, nggak apa-apa. ini ya. Pertanyaan, walaupun kalau dokter Richard yang nanya itu orang pasti beda nangkepnya. Oke. Tapi aku tetap akan jawab juga dong gitu kan ya. Nggak, tapi kan Iya. pertanyaan umum orang-orang juga Iya. kan kalau di komentar-komentar tuh sering bertanya. Betul. Habib ini kan kita tahu pemuka agama Iya, juga ya. betul. Apakah dia itu sama? Apakah harus kita hormatin Iya. sebagaimana? Apakah Iya. setiap kita harus cium tangan? Seperti apa kita menghormati Habib ini? Apakah sebenarnya dia pemuka agama biasa yang seperti kata Betul. Pak Felix tadi ya? Iya. Kita sepakat Jangan kok, kayak dispesialin gitu. Iya, Jangan nggak sampai ada dia spesial merasa- antara kita Iya. kayak gitu punya. Itu Islam yang aku jelasin beberapa hari yang lalu, bahwasanya Islam itu berbeda antara satu hukum bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang aku jelasin dulu loh, misalnya contoh, kalau ada seorang ustadz, dia nggak mau dispesialkan itu bagus. Kalau ustadz mau dispesialkan itu masalah. Tapi jamaah pasti mau menspesialkan ustadznya. Oke. Jadi makanya ketika itu muncul dari jamaahnya itu masih nggak ada masalah. Tentunya dibatasi dengan syariat dong. Misalnya cium tangan karena dia menganggap bahwa aku mencintai Habib ini karena dia zuriatnya Rasulullah, itu adalah sesuatu yang wajar. Aku ketemu Habib juga aku cium tangan. Karena kenapa? Karena aku merasa bahwa aku berterima kasih atas ilmu yang diberikan kepada aku. Ilmunya. Nah itu karena itulah muncul perilaku-perilaku kita untuk kemudian ketika dia datang kita merasa harus benar menghormati. Nah itu kepada siapapun, tidak hanya habaib dong. Betul. Logikanya kepada Siapapun yang guru. kasih ilmu kan. Guru SD gua tuh parah sampai itu Benar. cium tangan. Cium tangan. Karena dia udah merubah hidup kita. Ya. Kita berterima kasih atas apa yang dia punya. Kita berterima kasih karena apapun yang sudah dia kasih pada kita. Dan juga karena keturunan Nabi itu juga berhak mendapatkan penghormatan. Karena bagian daripada jadi gini, keturunan Nabi itu bukan privilege, tapi beban. Karena apa beban? Contoh, keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah. Iya. Itu hukum tuh. Cuma bagi keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu nggak boleh makan sedekah. Karena Nabi pernah melarang Hasan dan Husain makan dari sedekah. Oke. Jadi Jadi kalau itu ada yang beban. terima Pak Ustaz? Kalau ada yang terima ya berarti ya kita harus tanya dalilnya apa. Karena aku nggak punya dalil. Berarti kalau misalnya ngisi sesuatu terus dapat amplop itu juga nggak boleh dong berarti? Nah tergantung. Itu niat itu bukan sedekah tapi lebih kepada hibah tadi, hadiah misalnya. Ya hadiah nggak ada masalah. Tapi kalau dia ngambil sedekah nggak boleh. Ngambil bagian zakat nggak boleh. Karena itu adalah bagian daripada sedekah. Karena Nabi melarang Hasan dan Husain makan kurma hasil sedekah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu jadi itu adalah beban. Nah. Punya zuriat Nabi beban karena dia harus punya akhlak yang baik.
Karena dia harus punya kemudian ya setiap privilege kan ada beban. Setuju, ini sama aja kayak tiba-tiba kayak anaknya Michael Jordan, tuh kasihan. Iya benar, kasihan tuh benar. Kasihan gila. Main basket, iya bapaknya Michael Jordan barometernya tinggi banget. Lu mainnya jelek, mainnya jelek, wah lu anaknya Michael. Sian itu. Gak usah anak Michael Jordan bro, anak gue bro kasihan. Dia kan anak gue masuk pesantren. Dia pernah ditanya, lu udah ngafal berapa banyak? 10 juz. Kok 10? Masa anaknya Bapak lu kan Felix. Emang bapaknya ngapal? Kagak juga. Terus kalau ditanya, lu udah ngapal berapa? 30. Ya wajar sih lu anak ustadz. Iya. Terus dia merasa, buset gua kagak diapresiasi. Gitu Kalau kan dia hebat, bapaknya yang dipuji. Kalau dia jelek, dia yang dikatain. Iya, betul, itu dia tuh. Nih Pak Ustadz Makanya. mau nanya lagi soal sedekah nih. Boleh. Kalau lihat prompter kan ngomongin sedekah dari non muslim. Iya. Gue pengen naikin lagi level pertanyaan. Siap. Sedikit. Kalau kita tahu kita dapat sedekah dari orang jahat. Cuma kita butuh. Kalau nggak kita ambil, ada keluarga kita yang meninggal. Urgent, pokoknya urgent. Iya. Itu hitungannya gimana Pak Ustadz? Itu bahasanya bukan syariat, itu bahasanya gengsi. Itu bahasanya gengsi. Contoh ya, aku sakit. Terus kemudian aku perlu uang. Ternyata yang mau ngasih uang nih orang yang aku nggak suka. Menurut lu kalau gue pilih apa? Ambil lah. Mati. Oh serius? Serius. Gini Pak Ini Ustadz. masalah Gini, gengsi nih. Iya, gini. Maksudnya ini bukan uangnya haram ya. Iya benar. Orangnya jahat doang. Benar. Maksudnya dia Benar. Orangnya nggak disukain dan jahat. iya pokoknya suka gosip apa. Iya, Uangnya uang halal gitu. Iya. Kalau itu gengsi. Kalau itu gengsi, Kalau itu bukan itu syariat. gengsi. Nah, kalau syariat kalau lu milih mati nggak dapat sedekah nggak ada masalah. Karena gini di dalam Islam nanti pembahasannya beda lagi ya. Sakit itu wajibnya sabar, bukan berobat. Oke. Sakit itu wajibnya sabar, bukan Menarik nih berobat. banyak yang protes di Iya Islam. benar. Sakit wajibnya Kalau sakit, sabar. Sabar. Bukan bertobat. Bukan bertobat. Iya. Makanya kalau bagiku Bertobat harga atau berobat, sorry? berobat. 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 Sakit wajibnya berobat. Wajibnya sabar. Bukan berobat. Bukan Sakit berobat. wajibnya sabar. Lu Bukan sakit berobat. sabar ya, kayak Iya. gitu punya. Jangan Oke. ke dokter. Ntar nih. Udah. Bukan jangan ke dokter. Lu sakit lu wajib sabar. Lu mau ke dokter lu dapat pahala tambahan. Oh. Masuk akal ya? Oh, dia rendahkan dulu Iya. ekspektasi Karena kitanya gitu. ada banyak orang yang sakit dan nggak berobat karena nggak punya uang. Pertanyaannya dia dosa atau tidak? Tidak. Kalau dia sudah sabar. Oke, kalau lu sakit sabar, ini Nah. adalah ujian. Iya, mungkin adalah betul. Kalau punya uang ya berobat. Habis itu Betul. berobat lu dapat pahala tambahan. Lu dapat pahala gitu. tambahan karena berobatnya sunnah. Nah yang tadi orang-orang itu gimana tuh? Yang Nah. dari orang jahat, misalnya gue sebel, dia tetangga gue gosip Iya, mulu, gue betul. tahu nih. Benar. Dia ngapain siapapun jahat ya pokoknya. Iya. Digebukin orang atau Iya. apa, terus pas kita ini dia mau kasih duit, Ya, kalau gue mendingan gue mati. mending nggak diterima. Tapi kalau ada yang milih untuk nerima, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Oke, mau kasih tahu alasannya. Ya karena ini kan tadi gengsi kan, maksud Betul, gengsi. itu gengsi betul. Karena gengsi itu penting. Ya kalau gengsi kan Honor. masing-masing Iya, orang. Nah kalau betul. misalnya pertanyaan yang Lex tadi, kalau misalnya yang kasihnya itu penjahat dan duitnya itu haram, Kalau yang Kita ngasihnya butuh. penjahat, duitnya haram dan Kita kita butuh. butuh. Kalau benar-benar sudah mau mati dan balik lagi ya, aku pernah jelasin ya, darurat itu memperbolehkan segala sesuatu yang dilarang. Oh bener ini kemarin Iya. haram tuh langsung hilang semua hukumnya. Iya, betul, hilang semua hukumnya. Ada orang misalnya Oke. jantungnya bocor, sedangkan katupnya itu cuma dari babi. Gak ada yang boleh. lain. Maka itu udah mau mati nih. Gak ada pilihan lain apa katupnya. Gak ada. Cuma ini sisanya cuma satu aja nih. Kalau nggak ditransplantasi sekarang mati dia. Maka boleh. Silahkan. Ah. Iya, saya kalau udah ngomong ini memang agak kesel sih sebenarnya karena dengerin yang Gilbert ngomong. Terus sebenarnya saya juga banyak mendengar dari yang sebelah-sebelah gitu. Dan memang mereka sering membandingkan perpuluhan dengan zakat dengan mengatakan umat muslim pelit ya. Ada beberapa pendeta-pendeta di luar sana tuh ya nambah-nambah bumbu kecap gitu. Mengatakan kita tunjukkan bahwa kita benar-benar sayang dengan Tuhan, berikan yang terbaik, maka Tuhan akan membalas 10 kali, 100 kali, 1000 kali ganda gitu kan. Kalau yang sebelah ngasihnya pelit, itulah hidupnya gitu-gitu aja. Ngasihnya cuma 2,5 setahun sekali. Itulah Tuhan tidak angkat hidup mereka, cuman begitu-begitu saja. Banyak yang seperti itu teman-teman. Banyak ya, cuman ya kita nggak semua kita bahas gitu. Karena ada beberapa pendeta saya anggap ya kelas-kelas kroco lah gitu. Kita angkat pun nggak ada yang kenal. Ya, Gilbert ini karena banyak yang kenal, terus kedua jemaatnya banyak, jadi saya takut jemaatnya yang ada puluhan ribu itu jadi negatif thinking tentang Islam. Itu jemaatnya sekarang puluhan ribu, belum sama yang sudah meninggal, yang dulu-dulu. Jadi sudah berapa banyak orang-orang ya yang mohon maaf disesatkan dengan pikiran Gilbert ini mengenai Islam. Ini kita baru bicara yang ini. Belum lagi
di khotbah-khotbah dia yang lain, yang menjelaskan Islam, ya mungkin juga kacau balau. Cuman kita kan nggak nonton semua khotbah dia. Dalam seminggu dia khotbah mungkin ada 50 kali gitu. Satu hari bisa 6-7 tempat, ya 6-7 kebaktian. Terus berapa tempat yang dia datangi gitu. Dan dia khotbahnya banyak. Khotbah dia banyak sekali. Jadi kita nggak periksa semua kan, karena nggak sanggup kita nonton semua. Tapi kita dapati beberapa kali dia nyinggung. Dulu insya Allah juga dia singgung, itu viral juga. Dan sebenarnya banyak sekali mereka itu membanding-bandingkan, tapi dengan cara yang nggak baik. Dengan cara yang mereka nggak ngerti. Kecuali dia ngerti, dia jelasin, oke. Ya, oh Islam itu gini-gini, 2,5 mereka kasih fakir miskin dan bla 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 bla. Penjelasannya benar, nggak apa-apa. Kalau ini penjelasan nggak benar kan parah. Coba lihat, kita menjelaskan sesuatu itu dasarnya ada dan memang sesuai kenyataan. Kalau pendebat Muslim ya, kita jelasin tuh sesuai. Itulah mereka nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mereka paling komentari, wah jangan serang kami gitu. Tapi saya katakan sesuai bahwa perpuluhan itu memang dijadikan momok buat jemaat-jemaat. Bahkan dibilang kalau nggak kasih masuk neraka. Yang ngomong bukan kita aja. Dari internal Kristen itu juga ngomong. Dan saya sudah putarkan beberapa video, testimoni, kesaksian dari internal Kristen sendiri. Kalau kalian yang belum nonton, silakan tonton konten-konten kita sebelumnya atau lihat di playlist. Ya, lihat di playlist dan kita udah tampilkan. Jadi yang ngomong bukan kita. Kalau kita yang ngomong, kalian nggak akan percaya. Wah, kamu sudah mual, maka kamu jelek-jelekkan gitu. Enggak, teman-teman. Saya nggak ada masalah dengan gereja. Saya nggak ada masalah kok dengan ajaran Kristen. Saya masalah dengan oknum-oknum tertentu yang jualan kecap dengan menjelekkan kecap lain. Itu nggak boleh. Anda mau jemaat Anda bayar perpuluhan, bahkan mungkin sampai 30-40, ya terserah Anda. Tapi jangan bandingkan dengan Islam. Jangan jelekkan Islam. Anda mau bilang Yesus Anda luar biasa lah, bisa gini lah, bisa gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan Anda bilang hanya Yesus tempat keselamatan, di sebelah masih insya Allah, masih mudah-mudahan. Itu kan nyinggung agama lain. Itu lompat pagar. Kita lihat misionaris sangat sering membanding-bandingkan dengan Islam. Oh, sebelah nyembah batu, ya, capek 5 kali sehari, mereka nggak ngerti. Mereka cuma melakukan ritual, rutinitas, yang mereka sendiri hatinya nggak ada di sana, nggak ngerti apa yang mereka sembah. Mereka beribadah dengan bahasa Arab, padahal mereka nggak tahu artinya. Beda dengan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dibandingkan seperti itu. Ada beberapa misionaris kita dapati, sering sekali. Sangat sering. Seakan-akan, wah kita itu pakai hati. Kalau yang di sebelah, ya cuman ritual, nggak tahu apapun. Sering, teman-teman. Dan mungkin kalian juga pernah ketemu yang gitu. Mereka puasa, hanya membalikkan jam. Mereka puasa, tapi melarang orang lain makan. Mereka puasa tapi marah-marah, menghujat, memaki orang. Puasa apaan itu? Beda dengan kita, puasa hati, puasa sesungguhnya. Halo? Nggak sadar gitu. Saya dari dulu nih, kenapa saya terus berusaha untuk mengudara seperti ini, walaupun banyak sekali tantangan ya. Banyak sekali cobaan, dan sebenarnya kadang-kadang mikir juga gitu. Capek, ya, capek lakuin ini teman-teman. Tapi mau nggak mau gitu, kalau nggak siapa lagi? Kalau disuruh milih ya saya lebih suka live TikTok, live TikTok, debat-debat, lucu-lucuan sama Oten, daripada yang gini, resiko. Tapi kalau nggak ada yang lakuin, bahaya. Karena di sebelah itu, propagandanya, playing victimnya, framing kepada Islamnya begitu gede, begitu besar. Jadi kita harus luruskan, harus kita bantah seperti ini. Kalau nggak ada konten-konten seperti ini, gawat. Kalian boleh cek sama Bang Alayubi, Bang Tri ya. Saya selalu ngomong sama mereka, kita harus semangat lah. Memang di antara perjuangan-perjuangan ya, debat, ataupun mungkin kesaksian mualaf, kajian-kajian, yang paling gak enak kita. Yang paling gak enak tuh berita, meluruskan fitnah tuh paling gak enak. Karena kita jadi sasaran tembak. Dan ini posisi B ya kalau kita bilang. Kalau dalam permainan sepak bola, ini cuman ini yang bertahan, ya, posisi bertahan gitu, nggak enak. Enak jadi penyerang, lebih enak jadi penyerang gitu. Pegang bola lebih lama dan lebih jadi sorotan. Tapi harus ada yang ngambil bagian ini.
Dan saya sekaligus ya di konten ini memohon lah teman-teman yang punya giroh, punya semangat untuk membela akidahnya, untuk meluruskan fitnah oten. Yuk, sama-sama gitu. Kalian bisa juga buat konten-konten mengcounter syubhat-syubhat mereka, ya seperti yang dilakukan Tasik Ngaji, Pepeng, Bamtri. Ya. Kita kekurangan orang, dan kita lihat channel-channel sebelah tuh luar biasa sekali. Mereka bilang, wah Ustadz cabul, ya nanti dibilang, wah Islam begini, melarang ibadah gitu kan. Padahal jelas-jelas nggak pernah umat muslim mengganggu orang beribadah. Yang ada, umat muslim melarang gedung-gedung yang nggak punya izin sebagai tempat ibadah, tapi dipakai untuk beribadah. Yang melanggar hukum negara, itu yang kita larang. Tapi kalau yang ada izinnya, ya nggak masalah. Tapi kan mereka framing, mereka putar balikan. Sedangkan kita nggak sanggup melawan mereka gitu, saking banyaknya channel-channel yang memutarbalikkan fakta ini. Itulah kenapa saya mengajak, kalau bisa tergeraklah teman-teman ya. Tapi memang dari awal saya katakan perjuangan yang ini lebih nggak enak. Kalau kalian bandingkan dengan debat, ya lebih enak debat gitu kan. Lebih enak debat gitu, nggak perlu pikir, yang penting masuk langsung hantam. Kalau ini kita harus cari dulu datanya, kita harus tonton lagi video mereka, mana fitnahan mereka gitu. Tapi harus ada. Ya, saya mohon teman-teman ada yang tergerak. Kita sangat kekurangan orang. Oke, sekian curhatan saya pada hari ini. Ya, yang memohon teman-teman untuk ikut terjun di dalam diskusi lintas iman ini untuk melawan syubhat-syubhat Polikarpus ini. Dan terima kasih buat Ustadz Felix Yau yang menjelaskan dengan luar biasa, dan buat Pendeta Gilbert Lumondong, semoga Anda bisa bertobat lah. Ya, semoga masih sempat bertobat. Dan saya yakin kalau Anda jadi seorang Muslim, itu berat badan Anda akan turun. Berat badan Anda akan jadi lebih baik gitu, karena lebih banyak gerakan ya, sholat lebih banyak gerakan, karena Anda akan merasakan kalau dengan perut itu ya memang Anda akan bilang apa, wah susah ruku ya, mau ruku gimana itu, nggak sanggup rukunya. Tapi lama-lama Anda akan biasakan, dan mau nggak mau Anda harus kurus gitu supaya bisa sholat, kan lebih bagus untuk kesehatan Anda. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.